akan menjelaskan tentang perwajaan kepada pacar saya sendiri, yakni Vindi Sahra, anak UM. Ya, jadi langsung aja. Tahu nggak sih apa perwajaan? Tidak. Nggak tahu. Nggak tahu. Anak olahraga, anak UM, anak ikut. Mana tahu deh. Ya, jadi pajak itu apa sih? Nah, kita bisa dilihat gini tentang apa itu perpajaan. Perpajaan adalah iuran yang diwajibkan oleh negara kepada individu atau badan usaha yang bersifat memaksa. Jadi sifatnya itu memaksa berdasarkan UU. Jadi perpajaan itu wajib dan sewajib-wajibnya ya maksa, walaupun kamu kabur gak mau bayar, terus itu tetap memaksa. Pasti kalau nunggak bayar atau sembunyi-sembunyi itu kalau ketahuan akan kena sanksi. Nah itu makanya sifatnya sangat-sangat memaksa. Cuman memaksanya nggak kayak preman itu, kayak sekarang PDW. Jadi sesuai UU. React gitu loh. Jadi sesuai UU. Jadi masih berdasarkan UU. Jadi masih aman lah. Jadi gak ilegal, ini jelas-jelas legal. Jadi kalaupun maksa, ini berdasarkan UU. Digunakan untuk apa sih? Pajak ya kita itu yang kita bayar tuh buat apa aja? Jadi buat ini pengeluaran pemerintah, berbagai pengeluaran pemerintah gitu. Terus infrastruktur, jadi kalau misalnya pembangunan jalan di negara atau apa-apa itu yang buat masyarakat itu dari pajak kita, ya bang. Lalu untuk apa? Untuk kebutuhan yang sekiranya mendukung ini kelangsungan negara atau kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi kita yang bayar, kita yang dapat. Itu kalau presidennya benar. Kalau enggak, nah gitu. Jadi ini nggak mendukung, nggak seleksi. Nah terus ciri-ciri pajak apa aja sih? Jadi pajak itu pertama, ciri-cirinya itu wajib dibayar. Wajib ya, jadi seperti dari pengertian tadi ya, wajib dibayar. Lalu sifatnya memaksa. Balik lagi dari sifatnya memaksa. Kalau enggak kabur, kalau nggak setoran pasti kena sanksi. Lalu tidak ada imbalan langsung. Maksudnya tidak ada imbalan secara langsung gimana? Jadi kita bayar pajak tidak langsung dapat dapat manfaatnya ya, kayak kita beli barang jadi langsung dapat barangnya enggak. Jadi pajaknya ya kita bayar dan tidak dapat langsung imbalannya. Jadi mereka lah, biarkan pemerintah yang mengelola ya sayang ya. Nah, terus dibayar berdasarkan kemampuan. Nah, jadi gak premanisme gitu perpajakan. Jadi dibayar ya sesuai kemampuan. Kalau misalnya memang dasarnya menengah ke bawah ya pajaknya tinggi. Bahkan ada misalnya pengusaha kecil itu nggak kena pajak, itu ada. Jadi ada pengusaha tidak kena pajak itu ada. Jadi memang berdasarkan kemampuan. Bahkan PPN pun kan itu ada 11% dari barang yang kita beli kan. Jadi semakin banyak yang kita beli, maka semakin banyak pajaknya. Jadi sesuai kemampuan. Oke. Terus untuk kepentingan umum jelas karena infrastruktur kan menyejahterakan masyarakat ya. Terus diatur oleh UU. Jadi gak semena-mena kayak preman itu nagih-nagih tanpa berdasarkan undang-undang. Undang-undang nomor? Ada nanti ya, saya nggak sabar. Terus apa sih pajak? Ada PPN tadi yang kita bahas, sama PWH. Tahu nggak PPN? Nggak tahu kan? Olahraga. Ya, jadi PPN itu adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa dalam negeri. Ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh konsumen akhir.
konsumen akhir. Jadi yang terakhir beli itu yang menanggung. Itu PPN atau apa kepanjangannya? Pajak pertambahan nilai. Oke. Nah, jadi gimana sih sistemnya? Jadi gini, PPN itu penjual memungut pajak dari pembeli, lalu penjual itu menyetorkan ke negara. Habis memungut dari pembeli, disetorkan ke negara. Itu PPN. Untuk tarifnya berapa? Dari 1 April 2022 itu dari 10% ke 11%. Jadi sekarang 11%, kemungkinan sampai 2025 nanti baru jadi 12%. Makanya gak usah jajan aja. Nah, terus yang kedua adalah PPH. PPH itu apa? Olahraga. Ikor. Ilmu keolahragaan. Gak tahu, pernah tahu deh. Jadi PPH itu adalah pajak penghasilan. Apa sih pajak penghasilan? Pajak dari penghasilan, dari hasil perorangan bisa, atau badan bisa, jadi banyak. Ini lumayan rumit karena banyak banget. Jadi ada perorangan, ada usaha, ada gaji gitu juga gitu. Itu termasuk pajak penghasilan. Tapi kalau misalnya ragu ada penghasilan kita berapa, tinggal cek aja penghasilan dari mana, terus tarifnya. Kalau bingung ya lihat aja, ada loh di undang-undang. Atau kalau mau gampang ya nyewa konsultan pajak itu biar ditatain lah pajaknya. Jadi PPH itu atau pajak penghasilan itu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu atau badan tadi yang sudah terusin, atau badan usaha dalam suatu periode tertentu gitu. Jadi semakin besar penghasilan, semakin besar pajaknya. Objeknya sekarang objek pajaknya. Objek pajaknya itu pertama penghasilan dari pekerjaan itu kena saya objeknya. Terus penghasilan dari usaha. Terus investasi juga, penghasilan dari investasi. Jadi kita naruh harta kita ke saham atau kripto atau apa, itu invest termasuk nanti kena pajak penghasilannya loh ya. Terus hadiah atau makan, jadi hadiah itu juga kena. Jadi kalau misalnya nggak kena ya udah kita bisa ngalokasikan dana kita ke orang lain dan sebagai hadiah cara kabur dari pajak. Tapi ini enggak, hadiah pun kena, hadiah itu penghargaan ya. Terus menyewakan properti, misalnya kita menyewakan properti kena juga apa, hasil sewanya itu loh, hasil menyewakannya nanti kena pajak bisa. Terus tarifnya gimana tarifnya? Nah ini agak rumit, jadi secara singkat aja. Nanti kalau misalnya lupa tinggal cross check. Oke. Jadi tarif dari PPh 21 itu individual. Jadi penghasilan individual. Kalau misalnya kamu punya penghasilan 60 juta per tahun, ini per tahun, nanti dikenakan pajak 5% dari penghasilannya. Kalau kurang dari itu? Yang kena. Berarti nggak bayar pajak dong? Ya, sama. Terus kalau misalnya 60 juta sampai 200 itu kenanya 15%. Ini per tahun bro, itu nanti. Terus 250 juta sampai 500 itu ya 25%. Jadi jumlah pendapatan. Per tahun. Nah. Terus 500 ke atas 30%. Gitu. Terus dari PPh 22 itu tarifnya ini bervariasi. Jadi misalnya nanti menyesuaikan lah. Jadi PPh 22 ini apa? Atas pembelian barang.
Makanya jadi bervariasi lah. Misalnya ada barang impor atau lain sebagainya itu yang kena. Itu bervariasi. Terus PPh 23 itu adalah pajak atas penghasilan dibayar kepada pihak lain. Apa sih? Yaitu sewa atau jasa royalti. Itu berapa? Dikenakan 2%. 2% itu dari sesuai ketentuan. Jadi 2%. Kecuali konstruksi ya. Oh, konstruksi beda lagi. Terus ini PPh badan untuk badan ini ya, usaha itu biasanya 22% dari labanya. Paham nggak? So ini paham. Jadi ada PPN, PPh, perpajakan. Kalau kita nikah, kita juga harus bayar pajak. Ya mungkin itu aja ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa ya tanya aja. Kalau bingung ya tinggal tanya. Oke? Baik.